Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fikra Lasif. Pada video kali ini kita akan lanjut mengenai proyek kita, yaitu tentang penjualan tiket atau Aquafund. Pada pertemuan minggu kali ini kita mempelajari tentang room database, yang dimana kita dapat menyimpan data tersebut di lokal, yang jika kita sudah menambahkannya maka akan dapat langsung melihat hasil data tersebut. Oke, pertama di sini kita menambahkan pada plugin di bagian project, yaitu menambahkan plugin seperti berikut. ID Google DevTools.ksp, versionnya ini jika versionnya tidak bisa digunakan, kita bisa mengubahnya dengan menekan versi tersebut. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian modul app. Pada bagian plugin kita tambahkan ID Google DevTools.ksp. Dan yang terakhir kita tambahkan di bagian dependensi, yaitu file room version seperti berikut. Jika sudah, dan jika KSP-nya merah juga, kita bisa langsung di sini menekan sync now. Kemudian tunggu prosesnya hingga selesai. Selanjutnya di sini saya menambahkan pada bottom left menu, yaitu rating, untuk bagian rating, karena saya ingin menambahkan rating dan komentar sebagai bottom left-nya. Oke, yang pertama di sini kita masuk ke bagian entity. Bagian entity tersebut di sini kita gunakan untuk yang pertama, di sini kita buatkan tabel baru, yaitu ratings, yang di dalamnya menyimpan variabel ID bertipe data integer, kemudian username string, rating float, comment string, dan ini file create itu untuk waktunya kapan. Kemudian kita masuk ke bagian DAO. Di sini ada namanya rating DAO, yang dimana di sini digunakan untuk membaca data dari database menggunakan query select from ratings, dan kemudian get all, menambahkan keseluruhan datanya. Kemudian di sini kita gunakan untuk memasukkan data ke dalam database menggunakan insert dengan function insert ke rating entity. Kemudian pada app database kita menambahkan di sini untuk menghubungkan kedua hal tersebut. Yang pertama di sini ada database, kita gunakan untuk membuat database baru dari entitas rating entity. Menambahkan rating entitas baru di sini. Kemudian version kita bisa menambahkan 1. Misalnya jika ingin 2, berarti itu untuk database yang kedua. Kemudian di sini kita gunakan untuk membaca data dari database, yaitu rating DAO. Kemudian di sini kita gunakan untuk mengecek apakah database tersebut sudah ada atau belum di bagian ini. Kemudian di bagian ini kita gunakan get instant untuk menambahkan database baru. Oke, itu untuk app database, yang dimana akan menghubungkan rating DAO dan rating entity. Selanjutnya di sini kita menambahkan fragment rating, yang akan kita gunakan sebagai untuk menampilkan halaman rating dan komen. Yang pertama di sini kita tambahkan binding terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan beberapa variabel ini untuk database dan rating adapter. Kemudian di sini kita gunakan untuk menambahkan title dari rating dan komen. Kemudian di sini kita gunakan untuk membaca isi data dari database. Kemudian pada binding berikut kita gunakan untuk mengatur tampilan dari recycle viewer, karena kita menggunakan recycle viewer. Kemudian di sini file divider kita gunakan untuk garis pemisah antar item. Jadi dari beberapa data akan ada garis pemisahnya.
Selanjutnya di sini ada fetch rating yang berasal dari ini, yaitu kita gunakan untuk membaca data dari database-nya. Jika sudah kita tambahkan fungsi ini, jangan lupa kita panggil di dalam on view create. Kemudian ada binding form, ada add rating yang kita gunakan untuk perpindahan ke rating form activity. Selanjutnya di sini ada on resume, yang dimana kita gunakan untuk mengambil data setelah mengisi form. Jadi setelah kita mengisi form, otomatis akan langsung menampilkan data tersebut. Kemudian pada selanjutnya di sini ada rating adapter. Oke, pada rating adapter di sini kita gunakan untuk membuat view holder. Kemudian juga kita gunakan di sini untuk membuat view holder, view holder juga. Terus di sini pada on bind view holder kita gunakan untuk menghubungkan data dengan view agar bisa ditampilkan data tersebut. Dan yang terakhir di sini override fun get item count kita gunakan untuk mengembalikan jumlah itemnya. Selanjutnya kita masuk ke rating from activity. Di sini kita jangan lupa menambahkan binding. Kemudian di sini kita gunakan untuk mengatur jarak antar itemnya, atau get instant tadi itu untuk jarak item. Kemudian ada binding dari button submitnya, dimana di dalamnya terdapat dari nama, rating, dan komen. Kemudian life cycle scope kita gunakan untuk mengecek apakah nama sudah terisi. Jadi ini sebagai pengecekan. Jika sudah, maka finish. Selanjutnya kita masuk ke bagian layout. Pada bagian layout activity form seperti berikut, yang mana kita menambahkan toolbar, kemudian menggunakan material card view untuk kita gunakan di dalamnya. Ada linear layout, kemudian dalamnya ada text input layout yang kita gunakan untuk menginputkan nama. Kemudian ada rating bar yang ini untuk bintang-bintang tersebut. Kemudian ada input komentar, kita bisa menambahkan komentar, dan ada button submitnya. Itu untuk activity rating form. Kemudian kita masuk ke bagian fragment rating. Di sini kita tambahkan toolbar. Jadi ini untuk tampilan awal. Tampilan awal setelah kita menekan fragment rating lah. Ada toolbar, kemudian ada flow action button, itu tanda plus di sini, tanda plus yang ini. Kemudian ada recycle figure juga untuk tampilan, untuk menambahkan isinya biar tertutup. Kemudian untuk menampilkan beberapa item berikut, untuk menampilkan beberapa item ini kita tambahkan di sini item rating, yang dimana ada untuk image view di sini bisa kita tambahkan juga. Kemudian ada text view, ada rating bar juga yang tadi, kemudian ada text view. Berikut untuk tampilannya. Jadi setelah kita menambahkan data tadi, maka akan ditampilkan dalam fragment rating dalam bentuk seperti berikut. Oke, jika sudah, mungkin itu saja untuk bagian materi room database. Selanjutnya kita masuk ke bagian demo. Kita skip terlebih dahulu. Oke, kita login.
login. Oke, di sini pada bottom left menu kita pilih bagian rating yang sudah kita buat tadi. Nah, berikut untuk tampilan dari fragment rating tadi. Kemudian untuk tanda plus ini kita akan, jika kita tekan maka akan otomatis masuk ke activity form dari ratingnya tadi. Jadi jika ingin menambahkan rating beserta komen, kita bisa tekan ini dan kita bisa isi, misalnya untuk sini bisa kita isi nama, kemudian bintang berapa untuk ratingnya, dan untuk komen kita bisa buat di sini, kita bisa menambahkan komentar juga. Kemudian jika sudah, kita bisa tekan submit, maka otomatis di sini akan menampilkan datanya. Ada nama pengguna, kemudian ada rating dan komennya. Untuk melihat data-data di sini kita bisa lihat di App Inspection. Kita bisa dapat dari sini. Kita tekan App Inspection. Nah, di sini adalah data-data yang sudah kita isi tadi dalam form, kemudian akan disimpan pada lokal, yaitu dari aplikasi Android Studio ini. Oke, mungkin itu saja pada video pertemuan kali ini. Saya Fikri Lasif, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.